Jalan Braga. Pada awal peruntukannya terdapat sebuah konsep kawasan terpadu di kawasan Braga, Kota Bandung. Di sisi utara terdapat gereja berupa gereja Betel, gudang penyimpanan kopi yang kini menjadi kantor Balai Kota Bandung, Javanese Bank yang kini sekarang menjadi Bank Indonesia cabang Jawa Barat, dan kantor Karesidenan Bandung. Lalu pada sisi selatannya terdapat sebuah bangunan untuk sosialisasi orang-orang Belanda yang bernama Sociëteit Concordia yang kini dikenal sebagai Gedung Asia Afrika. Braga pada awalnya bukanlah sebuah kawasan pertokoan seperti saat ini. Braga hanyalah sebuah jalan setapak berlumpur yang dipakai untuk jalur pedati untuk membawa hasil perkebunan di Kota Bandung. Pada tahun 1874 baru ada sekitar 6 bangunan permanen di kawasan Braga dan terselingi oleh beberapa bangunan tradisional yang beratapkan rumbia. Bila malam tiba, obor menjadi penerangan utama. Bangunan permanen tersebut letaknya tidak berdekatan, melainkan berjauhan. Memasuki dekade pertama abad 20, kawasan Braga berubah menjadi semacam pusat perbelanjaan bagi warga Eropa yang tinggal di sekitar Bandung. Utamanya adalah para pranger planters yang datang untuk mencari hiburan seusai mengelola perkebunan mereka. Iya, jadi kalau Jalan Braga itu awalnya memang dikenal sebagai pedati weg ya, jalan pedati itu. Atau sebetulnya bahasa Belandanya itu Karenweg atau apa gitu ya, artinya pedati. Karena memang jalan itu perannya awalnya menghubungkan gudang kopi yang menjadi komoditas perkebunan di sekitar Bandung dengan jalan raya utama di Kota Bandung, yaitu Grote Postweg. Sekarang dikenal dengan Jalan Asia Afrika ya, sampai Jenderal Sudirman dan lain-lain. Dengan perannya sebagai jalan penghubung antara Jalan Postweg atau sekarang dikenal dengan Jalan Asia Afrika, dan di sebelah utaranya terdapat gudang kopi yang menjadi penghasilan utama para orang Belanda yang nantinya akan menjadi kantor wali kota Bandung, maka Braga mengambil peranan sebagai kawasan pusat perbelanjaan orang-orang Belanda yang pada awal kedatangannya ke Kota Bandung adalah untuk berkebun. Jadi perkiraan kami adalah bahwa karena ada 2 titik yang penting itu, berkembanglah Jalan Braga menjadi satu istilahnya shopping street ya, shopping street atau kawasan perbelanjaan yang memang memiliki citra eksklusif karena memang itu adalah menjadi tempat perbelanjaan utama bagi orang-orang Belanda gitu ya, berbeda dengan area-area lain yang memang menjadi tempat perbelanjaan bagi mungkin pribumi. Lalu ketika Braga berubah menjadi kawasan belanja, di mana dan apa toko pertama yang berdiri di Jalan Braga? Bangunan ini awalnya bernama Toko Hellerman, yang saat ini berada di Jalan Braga 51. Bangunan ini adalah salah satu perintis pertokoan di Jalan Braga. Dimulai ketika pada tahun 1894, Tuan C.A. Hellerman yang tadinya berprofesi sebagai pembuat senjata menetap di Wangsalepiweg yang sekarang menjadi Jalan Braga. Bisnis pertama yang dijalani Hellerman adalah sebagai seorang penjual dan tukang reparasi senjata. Dalam perkembangannya, bisnis Hellerman merambah bisnis lain, yaitu penjualan sepeda. Ketika itu, ia memindahkan tokonya yang masih berdinding bilik ke sebelah barat Wangsalepiweg yang bersisian dengan Sungai Cikapundu. Toko milik Hellerman, sebagaimana diakui dalam promosinya, pernah menjadi yang terbesar di Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Toko pertama di Braga yang diketahui adalah Toko Hellerman. Dulu Hellerman mendirikan tokonya tahun 1894. Jadi Braganya belum berbentuk koridor pertokoan seperti sekarang, masih berbentuk perkampungan. Tokonya pun masih sederhana sekali, berbentuk bilik. Dan selain menjual senjata dan mereparasi senjata, Hellerman juga menjual perlengkapan sepeda dan sebagainya. Bagaimana dengan kondisinya hari ini? Toko Hellerman saat ini tidak ubahnya sebagai bangunan yang tak bertuan. Pada bagian depannya dipakai sebagai lapak penjualan karya seni lukis. Bahkan bagian atasnya pun atapnya tinggal sebagian dan sudah ditumbuhi rumput liar. Menaranya pun sudah runtuh. Bagian dalamnya lebih mengkhawatirkan. Sudah tidak menunjukkan sebagai toko perintis Jalan Braga. Terdapat gundukan tanah yang besar, hasil dari runtuhnya menara Toko Hellerman. Banyak potongan kayu bekas, sarang laba-laba, bagian Eternit yang sudah tak beratap. Bukan kali ini saja, bangunan yang masuk kategori bangunan cagar budaya di Kota Bandung ini hancur dan hilang. Peristiwa hilangnya atau hancurnya bangunan cagar budaya di kawasan Braga sebelumnya terjadi pada Toko Corona dan Toko Marco yang hari ini telah berubah wujud menjadi sebuah hotel.
Ya, jadi memang bisa atau tidaknya, tapi intinya perlu dipertahankan gitu ya, karena memang Braga itu merupakan salah satu ciri ya, atau ciri kota Bandung sebagai etalase lah katakan itu. Dan memang kalau kita bicara Bandung pasti kita harus bicara Braga, karena merupakan salah satu dulunya pusat yang utama di kota Bandung sebagai shopping street utama, dan kita masih bisa melihat jejak-jejaknya yang sebetulnya memang perlu ditingkatkan lagi pelestariannya gitu ya. Untuk mempertahankan bangunan cagar budaya adalah wajib hukumnya, bukan hanya bangunan buatan kolonial Belanda. Bangunan cagar budaya yang berkonsep tradisional adat Indonesia pun sudah seharusnya dipertahankan dan dipedulikan oleh banyak orang. Braga adalah masa lalu, masa kini, dan akan menjadi masa depan kota Bandung tercinta ini.